Yang pernah muda, mana suaranya? Kita mengudara di Muda Bersuara. Larangan LPG gas kilo 3 Gas. Larangan penjual Mas. Larangan penjualan gas LPG 3 kilo. Matikan. Oh, enggak ada yang salah. Udah. Kenapa sih lu baca-baca berita Emang gak gitu? cocok gue ya, anjir. Enggak. Lu udah cocok baca Yasin aja udah. Gak usah baca berita, bro. Udah 3 kali. Iya. 3 kali loh, dari tadi dia ngulang 3 kali gak bisa-bisa, bro. Enggak, kenapa? Lu baca berita kenapa? Ya karena ya gimana ya, kita kedatangan tamu, Vi. Ya kan, kita kedatangan tamu. Dulunya news anchor gitu loh. Jadi kan gue menggebu-gebu gitu loh jadi news anchor kan. Ngeri. Tapi gak bisa. Emang itu enggak semua orang bakat, Dik. Iya. Enggak semua orang bakat. Ya lu gak perlu paksain diri lu di bakat orang Udah lain. pengen maksain gak bisa. Gak usah. Ujungnya kita take 2 jam lagi Iya. lah. Kalau nunggu lo lancar gitu ya. Padahal gue udah ngapalin dari tadi. Masih gak bisa. Asli. Oke, selamat datang di podcast Muda Bersuara. Yang bentar lagi bubar. Kita mohon doanya semoga dilancarkan jalan menuju kebubaran kita. Ya mohon, kita udah episode 97. Episode 97. 3 episode lagi kita bubar. Harusnya tuh kita mulai countdown ya dari episode 100 ya, 99, 98. Gitu ya, harusnya ya? Jadi udah tahu 100 episode doang nih podcast gitu. Ternyata tahu gitu kan countdown aja. Iya, padahal Gitu. kita udah 4 tahun ya. 4 tahun 100 episode. Podcast kecil mana yang bisa kayak gini? Iya benar. Kalau bukan podcast kita. Oke, langsung aja nih Mas Rianka. Selamat datang di podcast Muda Bersuara. Halo. Halo. Idi. Suaranya tuh udah. Opening kita banget dulu tuh. Iya, halo. Suara. Iya. Gue kalau denger suaranya tuh inget ini. Seputar Indonesia. Seputar Indonesia, bro. Gue ingetnya seputar iNews. Aduh. Pagi. Atau buletin siang. Jadi buletin siang. Nuansa pagi. Nuansa Iya, pagi. Kabar-kabari? Gimana? Iya, RCTI Gimana nih? gitu. Apa kabar Mas Rianka? Baik. Is. Gue ikut semangat. Kan lu Idi. tadi, ya gue kecewa sih lu baca beritanya salah mulu. Bener. Reporter aja gak gitu-gitu banget masalahnya. Padahal lulusan broadcast loh dia. Masalah gue baru 2 menit ngapalin judul gitu ya. Baru gak bisa. kepikiran. Baru kepikiran. gue. Gak apa-apa. Mas Rianka boleh perkenalkan dulu mungkin ke muda-mudi yang baru lihat nih wajahnya. Muda-mudi. Muda-mudi. Oke. Muda-mudi. Muda-mudi podcast Muda Bersuara. Yoi. Kenalin gue Rianka Diza atau nama panggungnya tuh nama TV-nya biasanya Rianka Putra. Seperti yang udah dikenalkan oleh Mas Dika tadi. Is. Gue news anchor RCTI seputar Indonesia, seputar iNews. Dulunya. He was jadinya ya. I was. When I was. Di. Jadi nyanyi. Asli. Ya tadinya. Sekarang sudah berbeda. Udah berbeda ya. Udah karir switching ya. Iya, ini yang menarik sebenarnya. Betul. Yang pengen kita tanyain tuh sebenarnya switching karir dari apa namanya? Dia kan iNews apa? Betul. iNews jadi news anchor gitu. Misalkan dia kerja di media mainstream ya di Bener, TV gitu. bener. Terus sekarang dia kerja di TikTok sekarang kan. Dia di TikTok. Ini penerusnya Putra Nababan kalau nggak salah dulu di RCTI ini. Aduh, jadi anggota dewan dong saya. Iya, legend tuh. Iya, legend maksud gue dia kan dulu kan kerja di media gitu Ya. kan. Terus tiba-tiba switching karir ke perkantoran gitu korporasi. loh. Ke korporasi. Hmm. Ke TikTok juga maksudnya. Ke Cuman TikTok dia juga ngonten gitu. TikTokers. juga Iya, bisa iya, dibilang iya. TikTokers gitu loh. Makanya ini menarik banget gitu Iya, loh buat iya. kita Kulik ya. kita grebek. Kita gerebek reporter, bro. Kapan lagi ya? Asli. Kapan lagi reporter ditanya-tanya? Iya. Itu dia. Biasanya dia yang nanya kan. Bener, apalagi pertanyaan kita gak ada yang berkualitas gini Bener. kan. Sebenarnya yang diuji adalah bukan pengetahuannya, kesabarannya. Kayak acara sampah macam apa ini gue ditanya-tanya kayak gini nih. Jadi kita uji tuh kesabarannya sebenarnya. Iya. Nah tapi yang pengen gue tanya tuh awal banget ya. Kan gue kan Mas Rianka ini kan satu kampus. Oh gue juga dulu. Iya.
Kita satu alma mater. Kita satu alma mater, S1 dan gue S2-nya pun satu alma mater sama beliau. Ya oke. CS banget kan gue sama dia. Parah. Gila. Kacau ya. Kacau. Katanya kalau pulang emang harus cipika-cipiki dulu ya. Saking brotherhood banget gitu. Terus juga ya kan gue tahu dia di news anchor dan terus tiba-tiba setelah gue udah lumayan lama nih nggak berkabar, tiba-tiba dia udah di Kemenq aja gitu. Kemenq sekarang. Di pip gitu. Nanti gue sensor. Oke. It's okay. Nah gitu. Tapi gimana di Kemenq gimana? Biar repot sensornya. Enak tapi di Kemenq enak ya? Enak. Asli. Seru sih di Kemenq. Gak akan gue sensor. Ya kan gue gak ada yang ngomong yang jelek-jelek. Iya, Oke. Nah itu maksud gue, kok lu bisa sih Mas punya apa ya, itu kan nyali juga tuh. Lu apa ya, mau pindah kerjaan gitu dari news anchor tiba-tiba ke perkantoran itu, lu kan pasti ada niat yang harus pertimbangannya panjang lah pasti. Panjang nih, terus lu niatnya kan kayak harus bener-bener gue harus keluar nih dari zona nyaman gue gitu. Itu kan lu udah 10 tahun kan di sana. 10 tahun. 10 tahun. Bacain berita. Yoi. Buset. Dari zaman berita apa tuh ya? Berita ini kali ya. Kubamas baru dibangun tuh yang disangka pangkalan nuklir sama orang Depok. Dari beritanya Ponari kan. Aduh iya lagi Ponari. Iya boleh. Sorry ya. Langsung kayak gini. Kalau podcast. Tapi gue disclaimer dulu nih ya. Memang gue switch career. Jadi saat ini gue memang media relations by career, but journalist for life gitu loh. Idih, ngeri. Gue kayak tetap kayak selamanya kayaknya gue bakal jadi seorang jurnalis deh. Walaupun gak jurnalis yang dituangkan lagi melalui tulisan atau laporan-laporan di TV atau di media online atau apapun itu. Tapi kayaknya passion jurnalis gue tuh masih ada sampai sekarang. Jadi karirnya ganti by karirnya aja karir gitu. aja. Katanya saking cintanya sama jurnalistik, dia sampai tato kartu pers gitu. Enggak ada. Coba kasih lihat Mas. Enggak ada ya? Jadi dia kalau ditahan polisi mau ngapain? Iya, Pers, Pak. Kalau liputan pers Pak, pers gitu. Pers. Sampai ditato. Udah nggak pakai name tag lagi ya, udah langsung ditato. Daripada ketinggalan, Bang. Oh, aja udah. Tapi ini Mas, apa namanya? Lu tuh pas dari news anchor ke perkantoran itu lu ada kagetnya nggak sih dari kerjaan yang ya lu kan nggak tahu nih, dulu news anchor kan lu bisa tidur jam 8 malam lu baru ke kantor ya kan, terus bisa juga pagi atau siang kan nggak nentu lah jamnya. Betul. Terus tiba-tiba lu pindah ke perkantoran yang dimana 9 to 5 ya kan kerjaannya. Nah itu tuh pasti lu ada kagetnya lah di apa namanya, pas bangun pagi lah atau lu dalam kehidupan lu pasti lu ada kagetnya kan. Jelas, karena show culture yang gue alami itu jujur aja bukan dari pekerjaannya, tapi lebih ke pola hidup gue kan. Jadi gue dulu bertahun-tahun 10 tahun itu kerja gue nyaris nggak kenal yang namanya kemacetan di pagi hari dan di sore hari. Karena gue berangkat kerja jam 2:30 pagi, orang masih pada tidur, gue jam 1 siang udah pulang, orang masih pada makan siang. Jadi gue berangkat nggak kena macet, pulang nggak kena macet. Itu show culture gue. Tiba-tiba gue harus masuk berangkat tiba-tiba jam 6 pagi. Waduh nih jalanan Jakarta begini, ternyata kemana aja gue. Pulang Selamat lagi, datang. aduh nyerah banget gue. Itu sebenarnya itu sih lebih ke paling bikin gue shock itu perubahan di sisi jam kerja. Karena kadang gue malam juga kerjanya, pulang pagi gitu. Jadi nggak bertarung dengan kerasa Jakarta itu. Nah ini pertanyaan gue nih sebenarnya. Anak baru. Baru kena macet nih. Anak baru kena macet maksudnya. Mana aja bro, baru kena macet. Goks. Nih pertanyaan gue adalah, ketika lu jadi jurnalis kan lu cenderung lebih kritis ya sebenarnya. Yap. Termasuk isu-isu pemerintahan gitu kan. Nah ketika lu masuk ke dalam pemerintahan, artinya ada hal yang harus lo redam sebenarnya kan. Kayak oke, di sini kemudian pola pikirnya udah mulai harus dirubah nih gitu kan. Yang tadinya mungkin lo kritis, sekarang lebih ke birokratis gitu. Nah itu lu adaptasinya lumayan panjang gak? Lumayan ya, karena memang ya
kritis sebagai jurnalis itu memang wajib banget kan ya. Bener banget kata Raffi tadi, memang kayak ada yang agak direm. Cuma memang pekerjaan gue yang sekarang itu, jadi gue memang bukan menelurkan sebuah tulisan kah. Ada sih, kadang juga ada sih. Tapi lebih ke activity yang berhubungan sama media, menghandle media gitu-gitulah. Jadinya kritis itu sejauh ini masih belum terusik gitu loh di pekerjaan gue gitu. Jadi gue masih fine aja. Idealisme tapi ada lah ya. Wajib ya, loh. jadi lu tuh kuliah S1 lu broadcast dan lu kerja sebagai news anchor itu cocok gitu ya masuk, dan lu pas lu S2 di PR ya kan kita kan satu jurusan di PR gitu kan, terus lu pas ke kantor ini yang sekarang cocok juga sebagai jadi humas gitu kan. Ya kan maksudnya kan jadi lu relate gitu loh. Semua apa yang lu pelajarin di kampus relate gitu. Nggak kayak misalkan temen kita ada yang kuliahnya di komunikasi terus tiba-tiba masuknya ke perbankan. Kan itu kan nggak relate gitu maksudnya. Nah, riba lagi udah nggak relate, riba lagi. Iya juga, cuman bukan di situnya. Iya, bercanda ya teman-teman. Ini Dika nih, gara-gara Dika nih. Aduh. Nah maksudnya itu kan sebuah privilege gitu loh. Jadi kan ada juga yang masuk misalkan di divisi lu di humas juga, tapi ada yang bukan dari komunikasi. Ya kan maksudnya kan itu bukan suatu itu kan suatu privilege dia gitu kan. Nah tapi maksudnya dia tuh bisa nggak sih lu gimana ya jelasin ya? Kayak dia tuh selangkah di depan nggak sih gitu loh. Dari di antara temen lu yang bukan anak komunikasi. Kalau dari efek ini ya, kalau dari hasil dari kuliah gua S2 yang public relations itu kayaknya itu mah cuma kulit-kulitnya doang kali yang kita bicara kita pelajarin di kuliah. Justru malah yang poin plusnya banget ketika gua switch career ini justru malah pengalaman bertahun-tahun gua sebagai jurnalis itu. Jadi kalau belajar di kuliah memang bikin curious ya. Gua kan salah satu alasan gua pindah itu kan karena gua kuliah S2-nya itu kan PR kan. Gue gila seru juga nih. Salah satu yang bikin gue berpikir, gue mau coba deh, gue pengen terjun langsung seperti apa sih dunia public relation gitu. Ya memang ilmu dari kuliah lu bilang tadi kepake. Cuma yang lebih kepake itu pengalaman gue sebagai jurnalis. Karena gue jadi jurnalis itu kan juga udah lama banget gitu kan. Asli, jadi, 10 tahun bro. 10 tahun. 10 tahun. Nah, gitu, itu idealisme jurnalis lu masih suka tiba-tiba keluar nggak di kantor gitu kayak harusnya nggak bisa gini nih gitu. Nggak sampai ke arah situ sih, kan sampai ke arah situ. Gue bingung lagi jawabnya. Oke, kita ganti pertanyaan aja. Gue takut jawab. Kita ganti pertanyaan aja. Takutnya switching career jadi no career nanti kalau salah-salah jawab. Bener. Gitu. Cut dulu bos. Nah, lo sekarang di tempat kerja yang baru nih, itu udah berapa lama mas? Belum lama, baru setahun. Setahun? Wah ini masih jet lag sih ya, setahun kayaknya ya. Jet lag. Iyalah dari 10 tahun. Itu tapi emang kerjaannya juga nge-handle media juga kan ya sebenarnya kan? Ya kurang lebih. Nah jadi dia tahu tuh orang-orang yang nge-handle dia dulu pas dia jadi jurnalis tuh kayak sekarang gue lagi yang nge-handle gitu ya. Dulu gue di-handle, sekarang gue yang nge-handle. Serese ini ya mereka ya gitu. Ternyata gue dulu serese ini ya. Gitu. Iya gue pernah tuh ngerasain kayak gitu tuh. Pernah gue ngerasain kayak gitu. Bener dulu sih gue ternyata serewel ini ya. Iya bener. Gue kadang kayak ngelihat diri gue sendiri. Oh dulu gue gitu ternyata ya gitu cuy. Kok banyak banget maunya. Ingat lo juga dulu begitu. Kan? Kamu jangan protes-protes kamu. Aduh. Nah tapi gimana sih rasanya lu udah keluar nih dari dunia media mainstream terus lu pindah ke perkantoran tuh rasanya kayak gimana? Kangen gue. Kangen ke kantor lama atau? Enggak, gue jujur aja kayak masih nggak sanggup gue nonton TV anjay. Apalagi nonton seputar Ayunis RCTI gue skip. Kayak gue denger bumper in-nya aja, itu tuh gue langsung kayak merinding kayaknya ya kayak anjir. Langsung kebayang gitu gak sih? Pas bumper in kayak aduh jas gue mana ya? Gitu. Iya, kalau gue langsung rapi gitu tuh kayak des. Kalau tuh studio bisa gue coret. Rianka was here gitu kan. Iya bumper in lumayan. Lu tahu sendiri bumper in seputar Indonesia kan ini banget kan, khas banget kan, memorable banget kan. Walaupun dikemas agak berbeda sekarang lebih gimana gitu. Cuma kills.
Ada kalanya juga gue pernah main ke kantor kerja, masih berhubungan sama kerjaan yang gue sekarang. Gue main ke situ. Kills, gue, waduh ini tempat Vibes-nya kan bikin kangen ya. ini tempat gue dulu. Tempat gue dulu. Oke, tanpa Mas Rianka ketahui, kita udah datengin bosnya di RCTI dulu. Silakan. Selamat datang Bapak. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Pak Haritanu ya, bosnya dulu ya. Selalu kayak gini kita ya. Padahal nggak datang orangnya. Gak ada. Gitu. Tapi RCTI itu kepanjangannya apa sih? Raja Wali Citra Televisi Indonesia. Televisi Indonesia. Nggak tahu kan lo? Tahu anjir. Tahu anjir. Dari zaman dulu juga gue udah tahu. Selalu SCTV. Dari zaman-zaman apa namanya? Ibu-ibu di sayur. Apa, di ibu-ibu jualan sayur di Pasar Apung. Pasar Apung. Iya, bukan Sentul ya Pasar Apung itu tapi belum ada dulu. Beda dong. SCTV kepanjangannya apa? Nggak tahu gue. SCTV. Antv. Antv juga nggak tahu gue. Aduh. Global TV kepanjangannya apa? Global TV. Global televisi. Bener. Pinter loh. Anak broadcast banget nih dia. Dulu ujiannya itu ya? Ujiannya kayak gitu. Jangan net. Jangan net. Udah net. Net TV, bener. Net Media Tama. Wisnu Tama. Oke. Tapi sebenarnya yang gue kangenin itu juga bukan ya studionya. Karena gue kan jadi jurnalis kan bukan siaran doang kan. Gue juga reporter juga gue kan ya. awal karir gue di reporter. Banyak banget hal-hal yang udah gue liput. Gue inget banget capeknya nungguin narasumber. Capeknya liputan mudik gitu kan. liputan mudik. Waduh kayak apa garam dan madunya dunia broadcast. Salah ya, asam garam ya. Asam garam. Nah, katanya nih kata orang-orang sih teman-teman gue yang Garam dan kerja di media, di jurnalis tuh, kalau lu belum sakit kuning, lu belum sah jadi jurnalis. Itu mitos atau fakta? Belum pernah tipes sih kayaknya. Lu belum pernah tipes? Enggak ya, kalau kuning kayaknya terlalu ekstrim sih Ekstrim sih ya. Ekstrim banget kalau Iya, kuning bener. mah. Itu jurnalis Polda mungkin begadang Kayak kerjaannya. kalau lu belum cacar air gitu kan bener, tega bener. banget kayak itu Kalau belum nyumpahin tuberkulosis. aja. Kayaknya gitu. ya at least kalau belum pernah di opname lah itu nggak gitu. nggak afdol sih kayaknya Nggak kalau afdol belum ya. pernah di opname. Lo sering pernah? mas dulu di Opnam? Sekali sih alhamdulillah. Sekali aja cukup. Sekali. Sekali. Ya berarti udah sah ya. Udah ya. Udah sah sah. lah. Udah sah ya. Yang penting syarat aja. Syarat aja. Nah, Sakit kok syarat. yang paling apa ya unforgettable moment deh ketika lo jadi jurnalis. Tiga. Mungkin kalau satu lo agak susah milihnya ya. 3 nih yang menurut lo kayak anjir nih gak pernah bisa gue lupain nih. Oke, top 3 momen paling tak terlupakan Itu Rian dia. Caputra Rian selama Caputra. jadi jurnalis. Versi muda bersuara. Nomor 1. 3 dulu dong. Oh nomor 3. Iya, nomor 3 Aku belum mikir lagi yang nomor 3 karena yang gue inget yang nomor 1. Nomor 2 dulu deh, ntar gue pikirin nomor 3. Boleh. Ya kita anggap ini nomor 3 lah ya. Nomor 3 itu gue liputan, ini memorable banget karena sangat plot twistnya itu sangat-sangat. Jadi dulu gue ditugasin liputan ke Singapura untuk liputan pemakaman Lee Kuan Yew, sohibnya Pak Soeharto, pemimpin tangan besinya Singapura. Iya, gue liputan itu dan gue dapat akses di situ ke pemakamannya seorang tokoh dunia gitu kan, seseorang yang merubah Singapura dari slum gitu kan jadi kota maju kayak gini. Oke, itu gue bangga banget, gue liputan pemakamannya, gue nanya langsung ke orang Singapura kayak apa tanggapan mereka kepada seorang pemimpin yang bisa bikin Singapura sampai kayak gitu ya kan. Itu luar biasa banget. Dan plot twistnya, ketika gue di sana Pak, gue baru berapa hari tuh liputan itu? 2 hari kan agak lama kan proses pemakamannya kan. Tiba-tiba orang paling terkenal di Indonesia meninggal dunia di Singapura. Siapa itu? Olga Syahputra Pak. Olga Syahputra meninggal dunia di rumah sakit Elizabeth. Gue hafal banget nama rumah sakitnya. Gue lagi di Singapura. Semua dong nelponin gue dong. Nah itu RCTI, MNC, iNews, radionya, MNC TV lagi nayarin konser dangdut Indonesia. Semuanya nelpon gue semua Pak. Ya itu tiba-tiba gue ada liputan fokus gue Lee Kuan Yew, udah belajar kan udah itu tiba-tiba Olga meninggal. Dan gue itu di depan rumah sakit Elizabeth itu gue tiba-tiba kan gue dari hotel ditelepon jam 6. Gue langsung ke rumah sakit sekitar jam 7. Di situ gue live.
Gue live jam 7 malam sampai jam 2:30 pagi di negeri orang, Pak. Buset. Di depan rumah sakit orang itu gue live di situ. Sampai 2:30 pagi. Sampai 2:30 pagi dan gue hitung tuh ya, gue hitung dari kurun waktu sekitar jam 7-an, jam 8 lah. Sampai 2:30 itu gue live lebih dari 30 kali. Gue live report lebih dari 30 kali di Gila. rumah sakit. Besoknya baru liputan Lee Kuan Yew lagi. 2 hari setelah, iya besoknya bener. Besoknya gue liputan lagi. Goks. Untung belum ada TikTok tuh ya. Kalau udah ada TikTok dia live TikTok tuh. Jutaan sih bisa aware dia mau orang. Itu di depan rumah sakit yang tadinya Itu di depan rumah sakit yang tadinya cuma wartawan sampai ada siapa coba? Sampai pada ini TKI pada datang semua. Layat pada ngelayat. Iya TKI belum melayat kan belum nggak bisa masuk Iya, Pak. bener. Pada datang kayak penasaran ada apa, mereka ngumpul nanyain Mas itu gimana ya ada di dalam gitu. Kalau gue juga di feeding, gue di feeding informasi dari orang di kantor yang kenal sama manajernya almarhum. Oke. Jadi dapat feeding, akan dibawa ke sini, Update-nya kemana, dimakamkan ke update sini. kemana. Gue juga nggak bisa dapat Akses akses ya. informasi langsung rumah sakit orang Pak. Iya. Gitu kan, akhirnya dapat di feeding, begini. Gitu. Tapi lo akhirnya ikut sampai keluar tuh jenazahnya. Enggak ikut. Karena besoknya gue ada tugas lagi ke yang Lee Kuan Yew itu, tapi gue tetap sambil melaporkan kondisi terkini sambil mantau gitu kan. Ya karena pulang gue masih di situ, masih tugas yang lain. Tapi itu plot twist yang gila sih gue bilang. Iya sih. Gokil Itu gue sih. kebayang hektiknya sih Wih. sebenarnya. Top 3 aja nomor 3-nya udah Iya bener. keren banget. Lanjut nomor 2. Lanjut nomor 2. Itu nomor 2 sih. Kemana dulu Lanjut ya? nomor 3 atau enggak 1? Nomor 3 sama 1. Ya tuh 2 aja lah biar nggak kesian udah malam. Iya. Oh ya udah lah ya. iya, udah jam segini ya. Mudah-mudahan nggak tahu kalau kita tag tuh jam 2 pagi. Asli ngantuk Kalau nomor 3 yang ini dulu deh, yang kayak ya udahlah. Kan gue masuk dulu jadi jurnalis pertama kali 2014, Iya. which is lagi rame-ramenya Pilpres. Oke. Nah itu tuh gue, ya itu berkesan aja buat gue. Oh ternyata yang disebut-sebut wartawan sebagai pilar demokrasi itu ya, Keren, gitu loh. Kan kita selama kuliah kan taunya pilar demokrasi ada 4, Iya. yang keempat apa pers gitu. Oh iya, jadi kita ngawal kan. Iya. Ngawal bagaimana demokrasi di Indonesia itu, dan itu pertama banget gue masuk, baru banget gue masuk lagi Pilpres. Jadi kayak terkaget-kaget dong. terkaget-kaget. Oh ternyata dapurnya kayak gini. Iya, gitu. dan gue kayak bangga gitu loh. Oh ini selama ini kita bahas sama dosen kita. Oh ini maksudnya gitu loh. Oke, top 1-nya udah biar gak lama ya. Iya benar. Iya. Top 1-nya ini berita duka sih, yaitu apa namanya? Kalau kalian ingat tuh penerbangan dari Surabaya ke Singapura tuh, Air Asia, Iya. KZ8501 itu, Iya. itu gue kan meliput itu since day one gitu loh, semenjak lost contact hingga akhir pencarian ditutup. Jadi gue sekitar akhir tahun tuh mau tahun baruan gue kan lost contactnya di perairan Belitung tuh. Iya. Di perairan Belitung kan, gue diterbangin ke situ di perairan Belitung sampai tahun baruan di sana. Terus tiba-tiba eksklusif tuh TV One tuh ada di perairan Jawa, Laut Jawa di dekat Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Akhirnya gue balik ke Jakarta, tapi nggak ke rumah Pak. Balik ke Jakarta, naik lagi ke pesawat TNI CN29, tahu nggak lo? Wanjay. Ya yang sebelum naik pesawat tuh tanda tangan konsen dulu, kalau Iya, kenapa-napa bener. Nggak bisa nuntut. ya itu gue Itu zaman kita kuliah tuh KZ 8501. Gimana ya, tanda tangan nggak ya? kalau nggak tanda tangan gak ikut berangkat ya kan. Iya. Ya itu gue itu yang namanya jurnalis tuh se hektik ini ya, nyari informasi yang dari laut, informasi yang dari rumah sakit, informasi yang dari mana-mana yang lagi penelitian gitu lagi. Nggak, sebenarnya concern gue adalah lu mau liputan pesawat kecelakaan, tapi lu naik pesawat itu kan lu di atas, lu kebayang gak sih di atas kayak Ntar kalau gue kayak gini juga gimana ya? anjir, gitu kan? ada pesawat baru jatuh nih. Terus lu naik pesawat nih buat ngeliput itu pesawat Iya. jatuh. Dan pesawatnya bukan pesawat kita duduk kayak gini ya. Iya. Pesawat militer Pak. Iya tahu gue. Anjir, yang duduknya depan-depan gitu Iya, kan. iya. Kayak angkot gitu kan. Terus turunnya Terus yang terjun pakai payung gini kan? katanya. Terjun payung katanya. Gitu terjun payung turunnya. Enggak dong. Ya kali begitu. baju loreng-loreng gitu Kamu dia. nih. Ya pokoknya intinya itu lah turut berduka. Turut berduka sih. Iya, turut kalau berduka. itu karena lekat banget di ingatan gue liputan itu. Iya. Nah gue juga pernah tuh pas lagi ada kecelakaan pesawat juga. Nah itu 2000 berapa?
Yang mana? Yang apa namanya? 15 kayaknya ya? 2014 akhir 14 pergantian tahun Iya. ke 2015. Ingat gua Berarti dia baru masuk Pilpres Iya. akhir Dihantam tahunnya lagi. dihantam lagi. Ngeliput itu. Gokil. Gue juga pernah ngeliput Pak waktu ada tugas kampus gitu. Ada tugas kampus yang mengharuskan ya gue harus ngeliput nih gitu. Udah kayak reporter aja gitu. Akhirnya gue ke RS Polri kan. Nah di situ persnya di situ, press conference-nya di situ kan. Jadi ya Kasusnya apa nih kasusnya? itu apa namanya? KZ 8501 Bukan, tapi itu kalau nggak salah ini juga apa pesawat jatuh juga gitu. Cuma gue lupa 2000 itu. Sriwijaya. Saya ingat gue itu 2017. 17 Jadi gue tuh lupa. Lion kayaknya deh yang Surabaya. Kayaknya Lion Yang Air Surabaya. deh, kayaknya ya. Jadi ya gue ya lumayan ngerasain juga ternyata gue ternyata jadi reporter tuh ya capek nungguinnya juga ya. Sebenarnya lebih ke capek nungguin press conference-nya kok nggak mulai-mulai nih Iya. dari jam 2 siang ternyata ujungnya jam 7 malam tuh Mulai kayak 10 menit udah thank you gitu kan. Update 10 menit. capek di situ. Iya Kayak kan? kita udah lama nih, lama nungguinnya. Pas pressnya cuman berapa menit doang, 10 menit doang, habis itu udahan kayak capek. Gak worth it nih kerjaan gitu katanya kemarin. Parah gak boleh gitu deh. Enggak Seorang gitu, kayak enggak gitu. Gak worth it nih kerjaan begini. Gak boleh gitu. Cuman gue udah ngerasain aja Iya. kerja di oke gini ya, kerja di dunia mainstream ya. Dan gue juga kan pernah kerja di salah satu Stasiun TV lah. stasiun TV, which is TV One. TV One mengabarkan. Oh TV One Dik? Gue dulu TV One. Oh gitu. Memang Aduh, beda kan? Memang beda ya. Memang beda. Iya gitu jadi ya. Mengabarkan. Ya gitulah. Nah terus akhirnya nih lu pas, nih yang gue tahu nih mas, yang gue tahu lu pas udah masuk ke perkantoran ini, dunia perkantoran, terus lu yang gue kaget lu tuh tiba-tiba konten TikTok gitu loh. Lu kan milenial banget nih. Lihat dong TikToknya dong. Terus dia tiba-tiba tuh kayak apa namanya ngonten TikTok yang kayak Gen Z gitu kan. Terus wah gokil nih orang nih. Sampai dia nanya gue juga. Oh iya. Nah, nanya kayak butuh nggak nih mic kayak apa sih gitu. Gue bilang ya udahlah lu mic seadanya dulu aja kalau ada. Nah itu tuh awal Coba mulai lu awal mulai bisa kepikiran apa gue ngonten TikTok kayak itu gimana? Gue jujur aja gue termasuk orang yang terlambat melek digital ya. Maksudnya dalam artian perkontenan itu. Dan yang membuat gue tiba-tiba ngonten itu, pertama nih ya, alasan pertamanya gue tuh kan hobi banget bola. Nah waktu itu pas gue siaran tuh slot sport tuh agak kurang. Keren. Dan terus itu Mantap kan? Mantap. Berapa tuh followersnya? 13.000 bro. Nah, baru berapa bulan loh? Belum setahun kan? belum. Gokil, yang penting konsisten bro. Konsisten bro. Lanjutkan. Jadi gue sampai mana tadi sampai lu pada tuh. Dan gue kan karena suka banget sama Milan, gue tuh kayak scrolling mulu Twitter kan. Tapi nirfaedah banget semua informasi yang gue dapet gitu, sampai yang side story-nya gue tahu juga, tapi kok nggak gue apa-apain gitu ya. Gue coba deh, gue bikinin konten, ternyata rame. Jadi gue kayak, oke, hobi gue sport tersalurkan, terus informasi yang gue dapat gitu nggak sia-sia gitu loh, gue ceritain ulang lah ibaratnya. Nah awalnya itu aja niatnya, lama-lama gue kangen siaran juga nih. Lu tahu dong kan, gue bilang tadi gue kangen kan, kangen siaran. Itu nggak bisa bohong lah, gue kangen, namanya rasanya ditonton orang gitu loh, karena memang udah biasa ditonton orang. Ya akhirnya TikTok itu jadi salah satu gue untuk mengobati kangen gue siaran gitu. Dan alhamdulillah sih lancar sih. Viewersnya juga lumayan, engagementnya juga endorse sudah masuk. Endorse masuk, personal branding gue di dunia sport juga sekarang udah lumayan oke. Jadi memang dari TikTok itu sport, jadi gue kayak ya adalah kayak side job gitulah. Jadi kalau ada timnas main, itu tuh pasti gue kayak diundang untuk menjadi sesuatu lah di situ. Nah itu lu gara-gara dari TikTok itu? Dari TikTok. Oke. Nah lu kan udah jadi TikTokers lah, ibaratkan ya. Asli. Iya ini udah jadi TikTokers lah. Nah terus lu tiba-tiba lu di endorse nih mas. Lu yang dari dulunya nggak pernah di endorse kan? Lu jadi news anchor, masa di endorse kan nggak mungkin tuh ya kan? Terus lu juga di Instagram bukan konten kreator juga di Instagram. Nah lu tiba-tiba masuk ke dunia TikTok dan lu tiba-tiba dapet tawaran atau endorsean nih. Nah, lu tuh rasanya gimana sih? Gue seneng banget sih sama endorsean pertama gue, meskipun harganya nggak kayak TikTokers yang udah ini, tapi kayak ternyata
menghasilkan akhirnya gitu ya. setelah main media sosial berapa lama kita, oh ternyata bisa menghasilkan gitu ya. Gue kayak seneng juga ya, meskipun ada yang barter juga. Iya. Nggak semua endorse tuh duit kan, ada yang barter juga. Tapi Ubi, kayak, bawa ubi gitu. Enggak dong. Tapi Hasil tapi ubi. ya itu kayak, ya kita kan scrolling medsos kan bukan nirfaida, sorry. Kan kadang kan juga kayak nggak ada manfaatnya juga kan, tapi ternyata bisa juga ternyata gitu. nah, lu endorsement pertama lu apa sih? Endorsement pertama gue baju. Baju, lumayan lah baju. Lumayan lah. Soalnya tuh kadang tuh endorsement pertama tuh apa ya, produk-produk nggak jelas gitu ya, walaupun ya namanya juga duit ya. Iya, Kan kita benar. tetap harus Itu baju mempromosikan barter, ya kan. Barter apa? Barter. Oh itu barter dulu nih. Gue pakai bajunya. Oke. Gitu. Oh Gua iya, pakai bajunya. I know. Baju Brimob itu baju Brimob. Bukan dong. Ya kan dia sesuai sama kontennya, Milan. Oh Milan. Dia baju Milan. Bener kan? Ada Baju endorsan random yang gue nggak nyangka-nyangka. Ya walaupun ini dari kenalan sih, tapi gue agak ini juga sih, agak nggak expect. Lu bayangin aja gue konten bola, yang endorse gue apa? Wedding ring, Pak. Keren. Ya walaupun memang yang punya itu Iya. temen gue juga, maksudnya gue Iya, kenal iya. juga. Iya. Tapi ya kok lucu ya. Iya. Gue bilang makasih lo udah endorse lo. Itu gimana ya Mas Adinda ya? Ya disitulah tugas anak-anak digital, kreativitasnya kan dituntut kan, bagaimana Iya. caranya nyambungin bola Sama ke cincin. wedding Iya gitu kan. bener. Bener sih. Bahas itu cincin pernikahannya Cristiano Ronaldo gitu. Iya, Atau bisa Ricardo jadi. Kakak. Bisa jadi sebenarnya. Atau Bio Paulin bisa juga. Cincin pernikahan Bio Cincin Paulin. pernikahan yang udah mau ini ya, yang Apa? udah mau caur-caur kan, Iya. CR caur. CR caur. Pep Bahkan Guardiola. Pep Guardiola. Ngefans dulu gue pas dia jadi pelatih Munchen. Oke. Lumayan gue. Iya, Munchen. Iya, Munchen sejati gue. Iya. Miasan Mia bro. Iya. Miasan. Iya, Bavarian bro. Gila. Nggak pernah gue main FIFA pakai selain Munchen nggak pernah Gue gue. tuh selalu ketawa deh kalau lu lagi bahas-bahas bola Ya kayak kan gue bola atau banget. apa. Gue kan bola banget anaknya. Soalnya lu si paling bola Ih, anaknya. kecak. Mini soccer paling rajin sini gue. Mini soccer. Alias baru sekali. Baru sekali. Apalagi coba. Nggak ada bro. Main lah sama gue, sama dia lah. Aduh jangan deh udah. Jam 6 pagi. Takutnya lu kena mental. Janganlah. Aduh, tapi Ya. gue tuh pengen banget Vi. Kayak gue tuh apa ya, masih susah gitu. Apa namanya, niat gue buat switching karir. Gue juga pengen switching karir, cuman lebih ke belum siap lagi mental gue. Kayak Nah, lu, memang gak banyak dia. yang siap jadi ustadz gitu, gak banyak sih. Lu mesti cingkari jadi jadi ustadz gitu di Ulama. MUI. Anyway, nextnya plannya apa nih Mas Rianka untuk kedepannya? Apakah masih kepikiran untuk switching karir lagi gitu ya? Atau ya udah nih masih enjoy, masih ya kayaknya ini akan lama nih di perusahaan yang baru gitu. Masih lama lah, masih enjoy lah, kan baru setahun. Iya sih, Masih bener setahun, sih. masih enjoy. Masih, ya gue belajar banyak banget lah di tempat gue yang sekarang, kayak apa? Innamal a'malu binniyah gitu ya. Innama a'malu binniyah, tahu gak lo artinya? Masya Allah, tabarakallah. Salah gak sih gue? Ya jadi kayak Inna a'malu binniyat. Bener. Enggak itu konteksnya lain ya. Bukan. Inna a'malu binniyat, Sorry, yang pengen gue sebut itu adalah kayak niat gue kan belajar nih, gue pengen ngerasain langsung seperti apa dunia kehumasan gitu kan, dan real bro, itu bener-bener gue dapetin banget. Bener-bener kayak ya yang kita pelajarin di kuliah tuh dik, ya ampun itu mah cuma Secuil lah ya. secuil aja, itu mau seujung kuku aja. Ketika terjun, wow, ternyata dinamikanya tuh sama kayak jurnalis, banyak juga dinamikanya ya, tapi ini dinamikanya ini sih Lebih terasa ya. terasa juga sih gitu. Nah lu gimana? Apa? Lu gimana? Dinamikanya. Dinamikanya ya so far so good aja. So far so good aja. Aku akan mungkin pensiun akan sampai pensiun mungkin di Mungkin perusahaan ya. yang sekarang ya, kemungkinan. Gue kayaknya bakal pensiun juga sih. Sabi. Di sini nih. Di sini. Muda Bersuara. Iya, kita semua. Semua ya. Akan pensiun. Kita semua akan pensiun 3 episode lagi. Iya. Karena dunia ini hanya sementara, Iya. sebagaimana podcast ini juga hanya sementara. Dunia itu fana. Iya. Jadi kalau lo mau nonton dari episode 1 deh kalau kata gue. Iya. Iya, kalau lu mau request ada lagi, request aja. Request aja.
Ntar bisa kita luangin deh waktunya insya Allah ya. Iya. Kalau studionya kosong, HP kosong, ntar kita main lagi. Oke, thank you banget Mas Rianka udah meluangkan waktu nih dari kantor macet-macetan, macet banget bro, macet banget. Bawa motor, bawa mobil? Bawa mobil, kaget Mantap. juga sih gue dengan kemacetan Jaksel ini. Iya kacau. Macet-macet ke Muda Bersuara. Muda Bersuara bro. Ke studio tercinta kita ini kan. Mumpung gue ada di dunia digital, Iya. Digimon kali dunia. Ya itu dong, apa namanya, support digital gue juga. Gue kan, gue sejujurnya juga akan sangat menseriuskan konten gue ini sih. Ternyata konten kreator itu juga cukup ini ya, cukup menjanjikan dan stress relief agak sedikit ya di tengah kepenatan kerja gitu ya. Kayaknya wah lumayan juga, apalagi gue suka ngomongin bola. Jangan lupa follow TikTok gue @Rianka Dizayani. Rianka Dizayani. IG gue @Rianka Diza. Ntar kita ini kita cantumin nih di LinkedIn mungkin. Ntar kita cantumin nih di sini nih. Iya, di sini ntar ada. Di sini ada, di sini ada, di sini ada. Ribet ya. Tadi akan Ribet ya. dia akan muter gini nih nanti nih. Ntar lo yang edit ya. Apa? Jadi paling nggak tayang kalau gue yang edit. Oke mudah-mudahan thank you banget yang udah nonton dan jangan lupa like, comment dan subscribe episode ini. Thank you juga Mas Rianka udah mampir ke sini. Thank you. Sukses terus Sukses untuk terus. segala rencananya, kontennya semoga semakin gacor lagi. Amin. Salam. Semoga tembus 1 juta followers ya. 1 juta followers. Oh iya. Apa tuh rasanya ya? Iya. Semoga kita bisa sih jadi udah pandit ngalamin, ya. kita udah ngalamin ya di podcast ini 1 juta followers. Biasa aja sih. Iya ya. Itu terdiri dari dua followers tuh orang beneran, sisanya jin. Jadi emang, Kita mah udah biasa lah sama 1 juta subscriber, 1 juta followers. Gitu, Kita ngikutin halan aja, stay humble. Stay humble. Oke kalau gitu gue Raffi. Dan gue Dika. Dan gue Rianka. Bye.